السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd, masyarul muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, kitab tafsir yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan alhamdulillah saat ini kita sedang berada pada penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam Suratul Dzariyat. Dan di pertemuan kita yang terakhir kita telah menjelaskan beberapa ayat yang mengisahkan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan beberapa tamunya dari malaikat yang diutus oleh Allah Azza wa Jal untuk mengazab kaum Nabi Lut. Dan kita telah sebutkan dari kisah itu beberapa fawaid, dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pada ayat yang berikutnya, dan di ayat yang berikutnya juga masih merupakan ayat-ayat yang menceritakan kisah-kisah para nabi. Dalam hal ini adalah Nabiullah Musa alaihissalam. Dan kisah Nabi Musa termasuk kisah yang paling banyak diulang di dalam Al-Quran. Dan tujuan Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita kisah-kisah para nabi itu tidak lain agar kita bisa jadikan kisah itu sebagai penguat bagi hati-hati kita untuk tetap berada di atas agama yang mulia. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan demikianlah kami ceritakan untukmu kisah-kisah para rasul, ma nuthabbitu bihi fu'adak, apa yang akan menguatkan, mengokohkan hatimu. Jadi pada saat kita membaca kisah para nabi di dalam Al-Quran, maka kita membacanya seraya merenungi agar kita bisa mengambil faidah, dan faidah yang terbaik dari kisah tersebut adalah penguatan terhadap hati-hati kita agar senantiasa kokoh di atas ajaran agama. Karena salah satu kelemahan yang ada pada manusia itu ada pada hatinya yang mudah berbolak-balik, mudah berubah. Oleh karena itu dia butuh untuk dikuatkan, dan tidak ada yang bisa menguatkan hati seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kuatkanlah
hati di atas agamamu, di atas agama Islam. Baik, kita jelaskan ayat yang berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa fi Musa id arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin. Fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun. Fa akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yammi wa huwa mulim. Wa fi Musa, dan pada kisah Nabi Musa, id arsalnahu ila fir'aun, ketika kami mengutusnya, itu mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun. Maksudnya Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi Fir'aun dan mengajaknya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat-ayat yang lain dikisahkan secara terperinci bagaimana respon Nabi Musa ketika mendapatkan perintah tersebut, di mana sempat ada kekhawatiran akan diperlakukan buruk oleh Fir'aun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa atau memerintahkan Nabi Musa untuk mendatangi Fir'aun dengan bisultanin mubin. Sultan yang dimaksud di sini adalah tanda-tanda, al-ayat, al-bayyinat, wal mu'jizat, al-zahirat. Tanda-tanda yang sangat terang benderang dan keluar biasaan yang tidak bisa ditiru oleh siapapun, yang akan menunjukkan dan menguatkan bahwa Nabi Musa alaihissalam itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah menjadi kebiasaan di kalangan para pemuka yang diutus di tengah-tengah mereka Rasul, mereka sering mendustakan dan tidak mengakui bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita bisa lihat pada kisah-kisah Nabi yang lain yang juga disebutkan dalam Al-Quran. Ketika mereka datang kepada kaumnya, mengajak kaumnya untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, justru mereka tidak percaya bahwa yang mengajak ini benar-benar utusan Allah. Karenanya Allah membekali mereka dengan al-ayatul bayyinat wal mu'jizat al-zahirat. Allah bekali mereka dengan tanda-tanda, dan banyak tanda-tanda yang Allah berikan kepada Nabi Musa, dan Allah sesuaikan dengan apa yang berkembang pada saat itu, di mana pada zaman Nabi Musa itu yang berkembang adalah sihir, sehingga Allah memberikan tanda-tanda kenabian Nabi Musa itu yang mirip dengan sihir. Dia bukan sihir, mirip dengan sihir. Mana tongkatnya bisa menjadi ular. Itu diantara keluar biasaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa untuk membuktikan bahwa dia benar-benar adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi Musa id arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin. Dan tanda-tanda yang Allah perlihatkan melalui para utusan-utusannya itu sudah sangat memadai bagi siapapun untuk mempercayai bahwa Nabi Musa alaihissalam itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak setiap orang bisa meyakininya. Tidak setiap orang bisa mempercayainya. Karena ini kembali kepada keadaan hati setiap orang. Ketika di dalam hati seseorang itu ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati yang seperti itu akan lebih mudah untuk tersambung dan terkoneksi dengan
ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika hatinya jauh dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka penjelasan-penjelasan seperti itu tidak akan memberikan efek sedikit pun, apalagi menjadikannya beriman. Dan itulah yang terjadi pada Fir'aun, di mana kita memang sangat mengenal bahwa Fir'aun ini adalah manusia yang sangat angkuh, bahkan sampai pada tingkat keangkuhannya sampai pada tingkat mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui siapa yang layak mendapatkan petunjuk itu tidak memberikan petunjuk kepada Fir'aun. Padahal ayat-ayat tanda-tandanya sudah diberikan semuanya. Di surah yang lain disebutkan bahwa Allah telah memperlihatkan kepada mereka al-ayat al-kubra, tanda-tanda yang sangat besar, tetapi hasilnya adalah fakadzdzaba wa asa. Dia justru mendustakan dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga pelajaran bagi kita semua bahwa mengetahui sesuatu itu belum tentu yang diketahui itu bisa diamalkan. Jadi Fir'aun dari sisi pengetahuan tentang Nabi Musa itu sudah sangat lengkap. Tanda-tanda kenabian itu diketahui semua oleh Fir'aun, tetapi hanya sebatas diketahui. Dia tidak bisa berpindah ke tahap mengimani. Dan inilah yang penting diwaspadai. Jangan sampai kita mengetahui sesuatu tetapi kita tidak mengimaninya, apalagi mengamalkannya. Jadi ketika kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib bagi kita untuk memperbaiki niat kita. Niat kita mempelajari ayat Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lain agar kita mengenali petunjuknya dan supaya petunjuk itu bisa kita amalkan. Nah, kalau itu yang menjadi niat kita, yang menjadi landasan daripada aktivitas kita mencari ilmu, maka begitu ilmu itu kita dapatkan, maka segera kita imani dan berusaha untuk mengamalkannya. Fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun. Jadi setelah Nabi Musa menyampaikan ajakan kepada Fir'aun, membuktikan di hadapannya bahwa dia adalah benar-benar utusan Allah dengan memperlihatkan beberapa keluarbiasaan, tetapi apa yang terjadi setelah Fir'aun mendengarkan itu semua? Tawalla, dia berpaling. Fir'aun itu berpaling, artinya tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Jadi ini juga pelajaran kepada siapapun yang mengajak orang kepada kebaikan, bahwa ketika kita mengajak kepada kebaikan, maka tidak mesti yang diajak itu mengikuti. Manusia sehebat Nabi Musa, dia ajak Fir'aun, ternyata Fir'aun tidak mau mengikuti. Tetapi itu sudah bentuk keberhasilan. Karena keberhasilan di dalam urusan mengajak itu bukan diukur pada ikutnya orang yang kita ajak, tetapi ketika yang kita sampaikan itu benar-benar sama dengan apa yang Allah perintahkan untuk kita sampaikan. Tidak ada yang kita rubah, tidak ada yang kita tambah atau kurangi atau kita modifikasi, tapi kita sesuaikan sebagaimana perintah asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa tidak direspon dengan baik oleh Fir'aun, dan itu pembelajaran yang sangat baik agar seseorang tidak putus asa, tidak sedih ketika ajakannya itu ditolak.
falamma ata Musa Fir'auna bidzalika sultan al-mubin tawalla Fir'aun. Ya, jadi ketika Nabi Musa datang kepada Fir'aun dengan tanda-tanda yang sangat jelas ini, Fir'aun berpaling, a'rada bijanibihi anil haq. Ya, dia berpaling dari kebenaran, walam yaltafit ilaihi, dan memang tidak menampakkan sedikit pun ada minat kepada kebenaran itu. Ya, karena jangankan mengikuti, melirik saja tidak ada sama sekali ketertarikan. Ya, jadi tidak nyambung, ya, tidak nyambung apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, padahal itu adalah kalam Allah, dengan hatinya Fir'aun, tidak nyambung. Kenapa? Karena hatinya sangat rusak. Ya, tidak ada sedikit pun rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan yang berhak dia dapatkan. Bahkan tidak hanya sekadar berpaling, tidak hanya sekadar tidak melirik, wa qadahu fihi a'zama al-qadhi, dan mencitra burukkan Nabiullah Musa alaihi salam, menjelek-jelekan Nabi Musa. Jadi ini mengumpulkan beraneka ragam keburukan. Disampaikan kepadanya ayat, dia tidak menerima, berpaling, tidak menunjukkan sama sekali tidak ada minat. Bahkan lebih daripada itu, dia menjelek-jelekan Nabi Musa. Dan ini adalah langkah yang umum diambil orang-orang yang menolak kebenaran. Jadi agar penyeru kebenaran itu tidak diikuti, maka cara yang mereka lakukan adalah rusak citra orang yang mengajak kepada kebenaran itu. Kalau pribadinya dirusak, harapan mereka tidak akan ada yang mengikuti. Mereka lupa bahwa hati-hati manusia itu dibawa kendali Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membuat hati kita benci kepada sesuatu atau mencintai sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa ketika kita ingin mendapatkan cinta manusia, maka caranya adalah sesuaikan dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dicintai Allah itu yang kita cintai. Ketika seseorang menjadikan ridha Allah sebagai tujuan tertingginya, meskipun dengan menanggung resiko kemarahan manusia, maka pada akhirnya manusia yang tadinya marah kepadanya disebabkan dia mencari ridha Allah, itu pada akhirnya akan berbalik mencintainya. Dan itu yang kita lihat jelas di dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketika beliau pertama kali membawakan agama yang mulia ini, beliau sangat dibenci. Tetapi kebencian itu tidak menghentikan beliau untuk mencari ridha Allah. Itu dengan menyampaikan agama apa adanya sebagaimana yang diwahyukan kepada beliau. Ya, beliau sampaikan karena beliau yang beliau cari adalah ridha Allah, bukan pujian manusia, simpati manusia. Yang beliau cari adalah ridha Allah. Dan itu beliau lakukan secara konsisten, dan pada titik tertentu orang-orang yang tadinya sangat benci itu berbalik sangat mencintai beliau. Jadi Fir'aun berusaha menjelek-jelekan Nabi Musa. Apa yang ia katakan? Apa yang dikatakan oleh Fir'aun? Wa qala sahirun au majnun. Musa ini tukang sihir atau dia adalah orang gila. Ini dusta yang sangat besar, karena sebenarnya Firaun tahu persis Nabi Musa. Karena Nabi Musa masa kecilnya sampai menjadi dewasa itu ada di istilahnya Firaun. Dia tahu persis, tidak ada tanda-tanda bahwa dia gila, tidak ada tanda-tanda bahwa dia tukang sihir. Tetapi karena memang tujuannya untuk menjelek-jelekan, ya orang yang menjelek-jelekan itu seringkali perkataannya tidak masuk akal. Ya, ketika memberikan
predikat-predikat buruk tertentu kepada seseorang, biasanya itu tidak masuk akal. Wa qala sahirun aw majnun. Jadi Firaun ingin membatasi dua kemungkinan pada Nabi Musa. Kalau dia bukan tukang sihir, maka dia adalah orang gila. Dan ini adalah cara yang juga dilakukan oleh orang-orang yang seperilaku Firaun. Kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lut, Nabi Saleh, nabi-nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, itu rata-rata tuduhannya kepada para nabi sahir atau majnun, tukang sihir atau orang gila. Ingin membangun citra buruk terhadap nabi di tengah-tengah manusia. Tapi tadi kita sampaikan bahwa ketika seseorang mencari ridha Allah, maka tidak ada yang bisa menghalangi manusia untuk mengikuti orang tersebut. Wa qala sahirun aw majnun. Kemudian di ayat yang berikutnya, dan sebenarnya Nabi Musa mengetahui, Firaun mengetahui bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Musa itu adalah sesuatu yang benar, tetapi dia mengingkari karena kesombongannya. Di ayat lain disebutkan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Lisannya, perbuatannya menolak dengan sangat keras. Wastaiqanatha anfusuhum, padahal hati mereka itu meyakini. Makanya ada hal yang aneh pada Firaun ini. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab sebelum mereka ditenggelamkan, itu azabnya sangat memberatkan mereka. Diutus hama yang merusak tanaman mereka, kemudian juga katak kodok yang memenuhi rumah-rumah mereka dan wadah-wadah tempat-tempat masak mereka, kemudian juga darah, di mana air yang mereka miliki, yang mereka pakai selama ini semuanya jadi darah. Jadi tidak ada yang bisa dia makan. Buah-buahan apa semua habis diserang hama, bahan makanan diserang hama, airnya darah. Kemudian ada kodok yang mengganggu mereka. Nah, ketika itu mereka sudah tidak punya cara bagaimana mengatasi ini. Akhirnya para pendamping-pendampingnya, menteri-menterinya mengatakan kepada Firaun, coba datang kepada Nabi Musa, minta kepada Nabi Musa agar berdoa kepada Tuhannya. Lalu Firaun mengatakan, wahai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu, sekiranya azab ini benar-benar diangkat, lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Sekiranya Allah mengangkat siksaan ini, maka kami benar-benar akan beriman kepadamu dan akan melepaskan kaum Bani Israel kepadamu. Dan ternyata betul azab itu diangkat dan kembali seperti sedia kala, dan Firaun juga kembali seperti sedia kala, tetap tidak beriman. Nah, setelah itu baru kemudian diazab, ditenggelamkan. Nah, ketika ditenggelamkan sudah hampir tenggelam, dia kembali ingin beriman. Amanna billadzi amanat bihi banu Israil. Dia kembali mengatakan, kami telah beriman sebagaimana berimannya Banu Israel. Jadi dia mengenal ada Allah hanya di saat dia kepepet. Di saat dia lapang dia tidak ingat Allah. Orang yang mengingat hanya di saat kepepet saja sulit untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang berikutnya, fa akhadnahu wa junudahu. Kemudian kami mengazab Fir'aun wa junudahu, dan pasukan-pasukannya. Ini azab yang dimaksud adalah
ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa dan Nabi Musa sampai di pinggir laut, dan para pengikutnya mengatakan inna lamudrakun, sungguh kita benar-benar akan tersusul oleh Fir'aun. Kata Nabi Musa sebagaimana dikesan dalam Al-Quran, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, sekali-kali tidak, ada Allah yang akan memberikan kepadaku petunjuk. Kemudian terjadilah keluar biasaan yang lain yang menunjukkan bahwa Nabi Musa adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala, sehingga lautan itu terbelah dan Nabi Musa bisa melewatinya. Dan setelah Nabi Musa dan pengikutnya sampai di ujung, Fir'aun juga terus mengejar, dan disitulah fa'akhadnahu wa junudah, kami mengambilnya, mengazabnya, fanabadnahum fil yammi wa huwa mulim, dan ditenggelamkan di dalam lautan. Fa'akhadnahu, yang dimaksud di situ akhadnahu, kami mengambilnya, itu adalah Fir'aun, mudnibun taghin atin 'ala Allah, fa'akhadahu Allah akhdha azizim muqtadir. Allah Subhanahu wa taala mengazab tanpa memberikan sedikit pun kesempatan untuk bertobat, karena semuanya sudah ditegakkan hujjah kepadanya, dan Fir'aun tetap memilih untuk berada di atas jalan kekufuran. Dan kisah tentang Nabi Musa dan Fir'aun ini adalah kisah yang paling banyak diulang dalam Al-Quran, dan tentu di dalamnya banyak sekali pelajaran yang berkaitan dengan kehidupan kita di dunia ini. Dan semoga pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya dapat kita petik dan dapat menjadi penguat keimanan kita. Karena yang namanya sejarah itu akan selalu berulang, hanya pelaku-pelakunya saja yang berbeda. Tapi jalan ceritanya itu mirip-mirip saja. Kehidupan ini jalan ceritanya mirip-mirip saja, hanya orang-orangnya saja yang berbeda. Makanya kenapa di dalam Al-Quran itu banyak cerita, karena itu cerita akan berulang di kemudian hari. Supaya kita tidak diceritakan ada Nabi Musa, ada Fir'aun, ada Nabi Ibrahim, ada Namrud, ada Nabi Lut, ada kaumnya Nabi Lut. Jadi selalu berpasangan. Supaya apa? Supaya kita bisa menempatkan posisi yang benar. Fir'aun, Nabi Musa, kita berusaha berada pada orang yang seperti Nabi Musa, yang konsisten di atas kebenaran. Nah, itu tujuan daripada kisah-kisah. Disebutkan jalan yang benar, disebutkan jalan yang salah, agar kita bisa menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk memposisikan diri kita pada posisi yang tepat. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.